Ayat kursi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ahmad Al-Qasimi dalam syarah kitab Rajul Hadis, supaya kita tahu apa yang kita baca ini. Jangan hanya sekedar kita baca tapi kita tidak tahu fadilahnya apa. Fadilah ayat kursi yang kita baca selalu ini terdapat 99 hadis Rasulullah yang menerangkan fadilah serta khasiat ayat kursi. Di antaranya untuk menolak setan. Nah, yang dimaksud untuk menolak setan ini adalah bukan hanya untuk berhadapan-hadapan tatkala kita berada dengan di tempat-tempat yang wingit, orang Jawa bilang wingit, yang agak, tetapi juga mampu menolak seluruh yang berkaitan dengan masalah-masalah setan, termasuk diantaranya adalah ilmu sihir, panguli ternyata panuhia, doti, lemampu. Saya juga pernah bertemu dengan kasus seperti ini. Apa saya sudah baca ya kursi, makin naik saya punya kepala kayak besar. Hati-hati, jangan cuma kursinya yang dipakai. Dia punya ayat yang dia lupa. Orang biasa membaca kursi belum sampai dihitung wala ya'uduhu wa akan merasakan sesuatu keanehan yang terjadi di sekelilingnya pada saat dia berhadapan-hadapan dengan setan. Atau jangan-jangan ayat kursi ini tidak mampu dibacakan untuk menolak setan, jangan-jangan tidak juga setannya, maka tidak mampu menolak setan dari bangsa gaib. Ini selalu diperbaiki. Kemudian khasiat yang lain dari ayat kursi adalah benteng pertahanan. Ada amalan dari para habaib. Saya hanya ingin menjelaskan, saya belum mengijazahkan amalan ini, karena ini dibaca 111 kali istiqomah setiap malam, lalu diolah dengan pernapasan. Benteng pertahanan. Maka kebiasaan orang-orang tua dahulu, mereka membaca ayat kursi itu dengan satu tarikan nafas. Habib Umar bin Habib dalam kitab Khulasatul Najat menjelaskan sebaiknya ayat kursi ini kalian baca dengan satu tarikan nafas. Satu nafas, satu kali baca. Apa hasilnya? Oleh para ahli ilmu hikmah menyebut tanpa terasa dengan satu tarikan nafas, pada saat baca tahan nafas maksudnya, akan membentuk pertahanan benteng gaib di sekitar badan kita. Bukan hanya badan kita yang terbenteng, keluarga, istri dan anak kita akan dibentengi oleh ayat kursi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian khasiat yang lain melapangkan pikiran dan menambah iman. Ini hanya sebagian kecil dari fadilah ayat kursi. Kalau surah Yasin adalah jantung Al-Quran, kata Imam Ali Al-Muni, ayat kursi adalah ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memuliakan di dalam? Karena terdapat kalimat Ismul A'zam. Di mana letak Ismul A'zam dalam ayat kursi? Diawali dengan bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Ismul A'zam, di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita, wahai umatku, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan menggunakan Ismul A'zam, maka Allah malu hambanya pulang dengan tangan kosong. Allah malu kalau hambanya meminta dengan tangan kosong. Artinya Allah malu kalau dia tidak mampu memenuhi hajat dari hamba-hambanya, barang siapa yang memakai dengan Ismul A'zam. Maka setiap kali berdoa yang kumiyudengar Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilahan wahidan la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Ini Ismul A'zam. Kenapa? Untuk mendorong cepatnya hajat-hajat kita semua yang di majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menyebut bahwa barang siapa membaca ayat kursi di saat akan berbaring, maka Allah memberikan keamanan pada dirinya, tetangganya, dan rumah-rumah di sekitarnya. Masya Allah. Ayat kursi hanya kita niatkan untuk diri kita pada saat baring, rupanya hasilnya juga tetangga kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rumah-rumah di sekitar kita. Habib Umar menjelaskan
Kalau kalian masuk ke rumah kalian, mau ada orang, kata Habib Umar, atau tidak ada orang dalam rumah itu, maka ucapkan salam, lalu kemudian membaca ayat kursi sebanyak 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatain 1 kali. Yang dimaksud Al-Mu'awwidhatain adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian untuk para pedagang, kata Habib Umar, tatkala kalian membuka tempat dagangan kalian, maka baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Mu'awwidhatain 1 kali. Inilah kedahsyatan. Apa hasilnya? Kata Habib Umar, barang siapa yang istiqomah membaca ayat kursi pada saat setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya, maka insya Allah siapapun dalam rumah itu dalam jaminan Allah. Yang kedua, istri dan anak-anak kita akan taat kepada kita dan tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah itu. Khasiat dari ayat kursi. Kemudian diriwayatkan bahwa rumah yang dibacakan ayat kursi, setan akan pergi dari rumah tersebut selama 30 hari dan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pengaruh ahli sihir laki-laki maupun perempuan selama 40 hari. Maka Ratib Al-Haddad oleh Al-Imam Al-Haddad penyusun Ratib ini mengingatkan kepada kita, amalkan Ratib yang aku susun, fadilahnya banyak sekali, termasuk tadi yang saya sampaikan. Kenapa baca Ratib? Di dalam Ratib ada ayat kursi, sementara ayat kursi itu mampu membentengi kediaman kita dari pengaruh-pengaruh ilmu sihir. Ilmu sihir sudah pasti mereka bersekutu dengan para jin. Para dukun-dukun. Dukun-dukun ini istilah klasik, istilah kerennya paranormal. Tertulis paranormal, ahli santet, bangga betul orang mereka sana. Padahal kalau kita bacakan surah Yasin, berhubung semua dia. Ini paranormal, dukun-dukun santet. Bacakan Yasin, pakai Yasin Mubin, tergantung niat, insya Allah 3 hari kalau kita minta mati semua itu. Cuma tidak boleh kita gunakan, karena berdosa. Kita melampaui hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengingatkan juga, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai dari sholatnya, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali maut. Di mana posisi kita baca ayat kursi? Pada saat kita biasa kalau kita di sini salam-salam kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu 10 kali, lalu kemudian membaca ayat kursi. Kata Rasulullah, lazimkan bacaan ini, tidak ada jarak kita dengan surga kecuali maut. Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka dia akan berada dalam lindungan Allah dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Yang terakhir, masih dalam surah Al-Baqarah, amanah Rasulullah. Maka saya selalu menyebut pada saat tidak baca Ratib, niatkan untuk meruqyah badan dari penyakit, baik penyakit sihir maupun penyakit penyakit dokter. Amanah Rasulullah surah Al-Baqarah terakhir itu sering digunakan oleh para ahli praktisi peruqyah. Mereka menjadikan ayat ini menjadi ayat andalan dalam meruqyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat, sampai seterusnya ila akhir ayat. 2 ayat penutup surah Al-Baqarah yaitu ayat 285 dan 286 ada hadis yang menerangkan soal itu. Nabi menerangkan bahwa Allah telah memberi kepadaku 2 ayat dari perbendaharaan arasnya Allah, yaitu 2 ayat penutup surah Al-Baqarah. Karena itu bacalah dan ajarkan kepada anak-anak dan istrimu. Di dalam ayat tersebut terkandung arti erat hubungannya seorang hamba dengan Tuhannya. Ada permohonan di situ. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu yang dimaksud hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sangat erat. Di mana ada doa di situ. 2 ayat itu mencukupi untuk dijadikan wirid malam. Di mana wirid malam?
kalau kita bicara Jibril Hajat, maka dia akan dibaca juga dan dia masuk dalam kategori wirid malam. Di rumah yang dibacakan ayat tersebut, setan tidak akan berani mendekati kediaman kita. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa membaca keduanya di malam hari, maka cukuplah baginya kedua ayat tersebut melindunginya dari segala keburukan. Kemudian Nabi SAW menceritakan ketika Jibril sedang bersama Nabi, dia mendengar pintu yang berbunyi di atas kepalanya. Kemudian dia mengangkat kepala lalu berkata, ini adalah suara sebuah pintu surga yang tidak pernah dibuka. Kemudian satu malaikat turun dan Jibril kembali berkata, dia adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi. Kemudian malaikat tersebut memberi salam seraya berucap, bersyukurlah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada para rasul sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Engkau akan mendapat manfaat yang besar setiap kali engkau membacanya. Ini kata malaikat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita mampu mengamalkan dengan istiqomah surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dimulai dari akal. Sebagian ada yang membaca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yaqulu ma fi anfusikum wa tubuhu. Ada yang memulai dari bacaan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Ada itu penggalan ayat dua ayat terakhir 285 dan 286. Insyaallah malam Kamis depan kita akan mulai lagi pembahasan masih dalam kitab Syarah Batik Al-Hajat. Kita Rabu depan kita akan membahas kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita menjelaskan ini? Supaya kita tahu item per item susunan ratib yang kita baca. Selama ini kita hanya sekedar membaca, tapi kita belum mengetahui apa khasiat, apa fadilah, apa asbab sampai Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyusun ratib ini diawali dengan Fatihah, yang kedua dengan ayat kursi, yang ketiga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lalu dengan zikir-zikir yang diajarkan langsung oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah kita istiqomah untuk mengamalkan ratib Al-Hajat. Baik hadirin jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang terakhir, saya lupa ini ada pertanyaan. Saya mau baca dulu pertanyaannya. Ini soal kenapa membaca apa waktu yang paling baik mengawalkan wirid sakran, pukul berapa, kemudian sudah seberapa minggu. Ini sudah pernah mengamalkan melalui YouTube dari Habib Muhammad bin Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kemudian ada pertanyaan minta penjelasan kenapa kalau dibaca berkali-kali wirid sakran itu bisa bikin gila, apakah jin di sekitar kita marah atau apa. Jadi begini, saya mau kasih contoh saja. Misalnya, kalau saya pakai baju dinasnya Pak Gubernur, otomatis Pak Gubernur marah dengan kita. Kenapa beliau marah? Karena tidak sepantasnya saya memakai bajunya. Karena saya bukan posisi gubernur, saya rakyat biasa, marah. Jadi kalau mau berkaitan dengan kenapa kalau dibaca berkali-kali wirid sakral itu bisa bikin gila, bukan bisa bikin gila. Kita ini memakai bajunya para aulia Allah. Wirid sakral itu disusun oleh Al-Imam Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Abi Bakar As-Sakran, yang pertama mereka adalah waliullah, mereka adalah orang-orang suci, bersih hatinya. Kita belum sampai di situ.
Maka ulama-ulama berikutnya mengatur tata cara membaca wirid sakral. Al-Habib Umar dalam kitab Khulasatul Madad. Khulasah adalah rangkuman madad. Madad itu menghadirkan sir dari para bacaan yang terdapat dalam kitab yang beliau susun. Khulasah, beliau hanya mengatur satu